Hadiansyah. Saya dari Prodi PGSD. Nomor NIM 877736348. Saya di sini melaksanakan tugas saya, yaitu menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila atau dalam kurung BPUPK, Piagam Jakarta PPKI. Sidang BPUPK dilaksanakan. Sidang yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi kurang lebih 3 hari. Dan 10 sampai 17 Juli 1945 yaitu yang sidang kedua. Sidang ini dibentuk oleh pemerintah kedudukan Jepang pada 29 April 1945 bertujuan untuk menyiapkan dasar bagi kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar negara. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan dasar negara pada saat berjalannya sidang BPUPK, yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin atau dikenal dengan M. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara yaitu ada 5 dasar negara yang diusulkan oleh M. Yamin. Yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Lalu bagian orang kedua yang Supomo ini di tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan dasar negara yang berlandaskan paham integritis, yakni negara menyatukan seluruh rakyat tanpa memisahkan individu dan golongan. Sedangkan orang yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno atau IN Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 prinsip yang dinamakan Pancasila, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Di tanggal 1 Juni inilah kemudian diterapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sedangkan sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22, kurang lebih 4 hari. 18 sampai 22 Agustus 1945. Sidang ini bertujuan untuk mengesahkan dasar dan bentuk negara setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Terakhir ini yakni sidang PPKI memutuskan bahwa yang pertama yang diputuskan adalah 8 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaan yang mengandung Pancasila. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga adalah mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai hasil kesepakatan demi persatuan bangsa. Lalu Piagam Jakarta dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan hasil kerja yakni terbentuknya panitia 9, yaitu 9 tokoh dari berbagai golongan. Anggota tersebut terdiri dari yang pertama sebagai ketuanya Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, orang yang ketiga yaitu M. Yamin, yang keempat Ahmad Subarjo, dan yang kelima Abi Kusno Osujoso,
Yang keenam Abdul Qahar Muzakir. Yang ketujuh Agus Salim. Yang kedelapan Wahid Hashim. Dan yang terakhir yang nomor 9 yaitu A.A. Maramis Ahmad Abdullah. Peristiwa dari lahirnya Pancasila saya jelaskan di sini. Untuk peristiwa lahirnya Pancasila, bagian yang pertama yaitu BPUPK. Salah satu peristiwa penting dari proses lahirnya Pancasila adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu Soekarno menyampaikan penegasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dan menyebutnya dengan nama Pancasila. Soekarno menjelaskan 5 dasar, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato inilah yang menjadi tonggak awal lahirnya konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena itu tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ingat 1 Juni 1945 hari lahirnya Pancasila. Bagian kedua yang akan saya jelaskan yaitu Piagam Jakarta. Mengenai Piagam Jakarta. Peristiwa penting Piagam Jakarta itu adalah peristiwa penting pada tahap ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1945. Ketika dibentuknya Panitia 9 oleh BPUPK untuk menyatukan perbedaan pendapat antara golongan Islam dan golongan nasionalis dalam menentukan dasar negara Indonesia merdeka. Panitia 9 ini yang dibentuk oleh BPUPK tadi untuk menyatukan perbedaan pendapat antara golongan Islam dan golongan nasionalis dalam menentukan dasar negara Indonesia untuk merdeka. Isi penting dari Piagam Jakarta adalah rumusan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat 5 sila dasar negara dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Peristiwa ini sangat penting karena menunjukkan semangat kompromi dan persatuan nasional, di mana tokoh-tokoh dari berbagai golongan bersepakat merumuskan dasar negara bersama dengan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Isi pokok Piagam Jakarta isinya adalah menjadi rumusan awal Pancasila dimuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 versi awal, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta merupakan kompromi antara golongan Islam dan nasionalis menjadi jembatan menuju kemerdekaan. Sedangkan PPKI peristiwa penting pada tahap ini terjadi 18 Agustus. Jadi 18 Agustus itu satu hari setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, 8 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada sidang pertamanya PPKI mengambil tiga keputusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang 1945 dengan pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, melakukan
perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan nasional dan menghormati seluruh umat beragama di seluruh Indonesia. Perubahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara tokoh Islam dan tokoh nasionalis agar Pancasila dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa perpecahan antara umat beragama. Jadi untuk refleksi pribadi dari tugas yang saya ambil, yaitu dengan tema proses lahirnya Pancasila, PPUPK, Piagam Jakarta, PPK Untuk refleksi pribadi dari saya sendiri, yaitu dari tugas yang saya ambil, yaitu dengan tema proses lahirnya Pancasila, PPUPK, Piagam Jakarta dan PPKI, mulai dari tahap sidang PPUPK, tahap Piagam Jakarta, hingga ke tahap sidang PPKI, saya belajar bahwa persatuan, toleransi, dan semangat musyawarah adalah nilai-nilai penting yang membentuk bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa mampu untuk menyingkirkan perbedaan kepentingan pribadi dan golongan-golongan demi satu tujuan besar, yaitu demi kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Nilai-nilai tersebut sudah sangat relevan bagi generasi muda saat ini di tengah era globalisasi dan kemajuan zaman. Meneladani semangat para pendiri bangsa seperti Insinyur Soekarno, Hatta, Benyamin. Untuk meneladaninya, yang pertama untuk menjunjung persatuan di antara perbedaan. Kita mengutamakan persatuan tanpa harus membeda-bedakan antara agama, suku, bangsa. Yang kedua, yaitu mengutamakan dialog atau komunikasi atau musyawarah, atau mengadakan pertemuan untuk musyawarah agar terciptanya komunikasi yang baik antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Jadi kalau kita ngumpul-ngumpul antara kalau kita sendiri-sendiri, misalnya kita sendiri-sendiri itu beranggapan kalau kita sendiri yang punya ide bagus. Kalau kita ngumpul sama yang lain, tokoh-tokoh yang lain, maka timbullah ide yang banyak dari yang lain, maka dikumpulkan, terjadilah musyawarah dan juga mufakat. Yang keempat, menjunjung keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Maksudnya di sini perbedaan itu dijadikan kekuatan, bukan dijadikan perbedaan atau kelemahan. Dengan menanam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun lingkungan sosial, generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter, berintegritas, dan mampu menjaga keutuhan NKRI. Itu menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, seperti refleksinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas saya ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.